Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa wala tamutunna dan jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun kecuali kalian dalam keadaan menjadi seorang muslim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa qulu qawlan sadida dan ucapkanlah perkataan yang benar yuslih lakum a'malakum niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amalmu wa yaghfir lakum dzunubakum dan mengampuni dosa-dosamu wa may yuti'illaha wa rasulahu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya faqad faza fawzan 'azima maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Hadirin hadirat sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebaran kita dimulai dengan takbir. Kita mengucapkan Allahu Akbar karena memang hanya Allah yang maha besar. Tatkala kita salat pun kita memulai dengan takbir. Azan dikumandangkan dimulai dengan takbir. Iqamatis shalah dimulai dengan takbir. Bahkan tatkala kita akan menyembelih hewan kurban kita pun diperintahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Jalla Jalaluhu tidak pernah membutuhkan kita hadir di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan kita bertakbir kepadanya karena dialah raja dari segala raja. Dialah malikal mulk. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dialah raja dari segala raja.
Dialah yang memiliki segala kepemilikan kita. Kita pun tidak memiliki jiwa dan diri kita. Tapi kita terkadang merasa besar, terkadang melihat kondisi ekonomi kita yang mapan, kondisi ekonomi kita yang mampu, seakan-akan merasa besar, seakan-akan merasa hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua adalah orang-orang yang fakir. Bukankah ketika kita hadir di dunia ini tidak membawa apa-apa? Begitu juga ketika kita meninggalkan dunia ini pun tidak membawa apa-apa. Maka Allah lah yang maha kaya. Allah lah yang pantas kita puji. Allah lah yang pantas kita sanjung. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini dan sejak kemarin suara takbir terus menggema dari segala penjuru Nusantara, bahkan dari segala penjuru dunia. Saudara-saudara kita yang mestinya hari ini para jamaah haji beranjak meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina, mereka pun bertakbir. Mereka bertakbir di setiap lemparan batu yang dilontarkan dengan mengucapkan Allahu Akbar, sebagai bentuk deklarasi pengumuman kepada para iblis dan bangsanya bahwa kita adalah musuh-musuh mereka, bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hidup dan mati kita hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelianku yang sudah kita sembeli dan yang akan kita sembeli, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Kurban mengajarkan kita pelajaran yang besar, bahwa loyalitas seorang hamba hanya kepada Sang Pencipta. Loyalitas seorang muslim hanya kepada yang menciptakan dirinya. Walaul bara, seorang hamba hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mentari, menerbitkan dari timur dan menenggelamkan dari barat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hidup ini ada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ada orang-orang yang menjadi penguasa di atas kita, yang memiliki kuasa untuk memerintahkan kepada kita. Tapi ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada manusia siapapun, apapun bentuknya dan apapun jabatannya, kalau berhubungan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada bosnya, katakan kepada atasannya, engkau bukan yang memberikan jantung kepadaku, engkau bukan yang menciptakan aku, engkau bukan yang memberikan rezeki kepadaku. Lalu mengapa saya harus taat kepada manusia jika perintahnya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala penduduk negerinya berusaha untuk membakarnya, karena Ibrahim alaihissalam mengumumkan kepada seluruh manusia bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diminta tempat meminta dan memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung mereka dan membiarkan satu patung tegak berdiri. Kata Ibrahim, la'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali kepada patung yang besar itu.
Tatkala mereka datang, mereka berkata, "A anta fa'alta hadza bihaliyatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah engkau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Maka Ibrahim berkata, "Qala fas'aluhum." Tanyakanlah kepada patung yang besar itu. Ternyata patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Patung yang dipahat dengan tangannya sendiri tidak bisa membantu dirinya sendiri. Maka Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Tatkala Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa malaikat Jibril turun untuk memberikan bantuan. Apa kata Jibril alaihissalam? "Alaka ilayya hajah." Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Apa kata Ibrahim? Apa jawaban Ibrahim? "Amma anta fala." Kalau itu bantuanmu datang dari kamu, maka aku tidak butuh. Engkau adalah makhluk dan saya adalah makhluk, maka aku tidak butuh bantuanmu wahai Jibril. Amma minallah. Tapi jika bantuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku butuh bantuannya. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan yang deras untuk memadamkan api yang sedang membakar Ibrahim alaihissalam. Allah juga tidak mengirimkan angin yang kencang untuk memadamkan api yang bergejolak yang sedang membakar Ibrahim alaihissalam. Tapi Allahu Rabbus samawati wal ardh, Allahu Rabbul jannati wan nar. Allah yang menciptakan surga dan neraka, Allah yang memiliki langit dan seluruh isinya, cukup berkata, "Ya narukuni, ya narukuni, wahai api, kuni, jadilah dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam." Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan salaman ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim, maka Ibrahim ini akan mati dalam keadaan kedinginan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita menghambakan diri kita? Kepada siapa loyalitas kita? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan api itu dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang dijamin masuk surga melalui proses panjang. Kita semua menginginkan surga. Bahkan di dalam setiap doa kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Akan tetapi huffatil jannatu bil makari. Ternyata jalan menuju surga itu medannya berat, banyak tantangan dan rintangan. Terkadang harus mengorbankan harta, keluarga, bahkan nyawa sekalipun. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kita semuanya itu harganya mahal, butuh perjuangan untuk meraih surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menguji kita adalah Rabb kita. Ketika kita menghadapi ujian, ketahuilah bahwa yang menguji kita adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka tatkala Allah memberikan ujian kepada seorang hambanya, maka ujiannya adalah cinta dan kasih sayang kepada hamba tersebut, sampai di mana kebenaran keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu dilewati dengan keberhasilan. Diuji dengan bapaknya seorang pemahat patung, bahkan penyembah berhala. Tatkala Ibrahim berkata, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengarkan, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun? Apa kata jawaban? Apa jawaban ayahnya Ibrahim alaihissalam? Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci dengan tuhan-tuhan kami? Wa illam tantahi, jika engkau tidak berhenti menasihatiku, la arjumannak, niscaya aku akan merajammu. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku. Ujian Ibrahim tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim, tidak punya anak sampai tua renta. Padahal Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi Ibrahim tidak pernah ragu sedikit pun. Ibrahim selalu yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka Ibrahim tidak pernah berhenti mengucapkan Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kami anak yang soleh. Tatkala Ibrahim dijawab doanya dan diberikan anak, apakah ujiannya sampai di situ Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menempatkan anaknya di Mekah. Dari Palestina perjalanan 1 bulan ke Mekah, Ibrahim mengantar putranya Ismail yang masih merah, masih kecil, bersama dengan istrinya Hajar. Lalu kemudian ia tinggalkan di lembah tersebut. Baru kemudian Ibrahim meninggalkan mereka. Tatkala Ibrahim berangkat ke Palestina, maka sang istri menyusul lalu berkata, "Ila man takiluna ya Ibrahim? Kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini? Di tempat ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada sumber air, tidak ada pohon-pohon yang bisa tumbuh di tempat ini." Tapi Ibrahim tidak berkata apa-apa, terus berjalan. Lalu kemudian sang istri kembali menyusul dan berkata, "Ila man takiluna ya Ibrahim? Kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini? Di sini tidak ada orang yang tinggal. Jangan bayangkan kota Mekah hari ini dengan 3.000 tahun yang lalu. Pada saat itu belum ada air Zam-Zam. Pada saat itu belum ada Ka'bah." Tapi Ibrahim tidak berkata apa-apa, terus berjalan. Lalu kemudian sang istri berkata yang ketiga kalinya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu ini wahai Ibrahim alaihissalam? Maka Ibrahim sedikit mengangguk. Lalu kemudian sang istri berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini." Maka Ibrahim kemudian terus berjalan. Setelah melewati lembah, lalu kemudian dia menghadapkan wajahnya ke kiblat. Lalu kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati bighairi zi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah menempatkan keluarga kami di sebuah lembah yang tidak bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan di tempat itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan agar mereka senantiasa mendirikan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ujiannya Ibrahim sampai di sini? Tidak. Begitu Ibrahim tumbuh besar dewasa, Allah kemudian memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam lewat mimpi. Ibrahim berkata, "Inni ara fil manam." Sungguh aku melihat dalam mimpi, anni azbahuk. Sungguh aku menyembelihmu. Maka sang anak pun seorang anak yang soleh, dididik oleh seorang bapak yang soleh dari istri yang soleha. Maka kemudian sang anak berkata, "Satajiduni, sungguh engkau akan mendapatiku dalam keadaan menjadi orang-orang yang bersabar." Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam sehingga kita juga bisa mendapatkan jaminan di surga kelak insyaallah.
Barakallahu li wal Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di antara kita ada yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyyan wala mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyyan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm وخير ما فيه وخير ما بعده. اللهم لا تدع لنا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمينا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.